illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu kembali menggantikan pada hari Jumat yang lalu karena saya ada tugas ke Pekanbaru dan Jumat sore itu baru tiba sehingga kalau kita masuk saya masih terlalu capek juga. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang Islamic Worldview atau Manhajul Islam, Al-Manhaj Al-Islami, yang itu merupakan landasan untuk kita masuk kepada materi Al-Islam atau keislaman dan juga kemuhammadiyahan serta kebangsaan. Dalam konteks keislaman tentu al-manhaj al-islami atau metodologi Islam atau prinsip-prinsip Islam penting untuk kita pelajari. Dalam konteks kemuhammadiyahan juga begitu, prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah, baik ketika Muhammadiyah itu memberikan tuntunan, panduan kepada pimpinan dan warga dan anggota Muhammadiyah untuk menjalankan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai Islam dalam kehidupan bersama, kehidupan jamaah, hidup berjamaah. Nah, Muhammadiyah itu sebenarnya adalah upaya secara berjamaah, secara bersama-sama untuk menyata laksanakan dinul Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya konteks kebangsaan. Kita punya landasan ideologi yang bernama Pancasila, kemudian dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, kemudian diturunkan lagi dalam bentuk Undang-Undang Negara yang lebih rinci dan juga peraturan-peraturan negara yang itu juga bagian dari bagaimana mengatur hidup bersama. Nah, dalam konteks kebangsaan, sebenarnya Pancasila itu ya bagian dari mempraktekkan landasan hidup beragama juga. Karena Pancasila itu landasan pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kaum muslimin, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah akidah tauhid. Akidah tauhid mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Itu bagi kaum muslimin begitu.
Bagi umat beragama yang lain tentu bagaimana mereka menunaikan juga prinsip-prinsip ketuhanan sebagaimana berlaku bagi agama mereka. Tapi juga dalam Pancasila ada pendidikan atau pembinaan moral, akhlak yang dilandaskan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama juga. Dalam Islam tentu akhlak Islam, ibadah itu merupakan nilai-nilai yang sangat penting sehingga antara keislaman, kemuhammadiyaan, dan kebangsaan itu sebenarnya satu kesatuan yang tak terpisahkan bagi kehidupan bangsa Indonesia tercinta ini. Baik, kita masuk ke apa itu world view. Apa itu world view? Dan bagaimana Islamic worldview itu melandasi seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama, pengertian worldview. Worldview secara umum dapat diartikan sebagai pandangan hidup. World itu dunia, view itu pandangan. Maka itu worldview sebagai pandangan dunia atau pandangan hidup atau filsafat hidup atau prinsip hidup. Nah, setiap kepercayaan, setiap bangsa, peradaban, bahkan setiap orang akan memiliki worldview-nya masing-masing, memiliki pandangan hidupnya masing-masing, falsafah hidupnya masing-masing, begitu juga prinsip hidupnya. Nah, worldview, prinsip hidup, filsafat hidup yang dimiliki oleh setiap orang, setiap komunitas, setiap bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama pembentuknya. Faktor-faktor pembentuk worldview itu antara lain adalah sistem budaya. Katakanlah dalam konteks Indonesia, sistem budaya masyarakat dan bangsa Indonesia, maka itu akan melahirkan worldview bangsa. Tapi juga bergumul juga di samping sistem kebudayaan, juga sistem kepercayaan, sistem keyakinan, sistem agama, filsafat, dan tata nilai sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat itu akan membentuk pandangan hidup. Nah, kita ketahui kalau kita melihat komunitas bangsa atau masyarakat ya, masyarakat di Jawa saja, Jawa bagian yang mana akan berbeda dengan Jawa bagian yang lainnya juga. Katakanlah Jawa Tengah ini saja, kita melihat komunitas, katakanlah Jawa Tengah bagian dalam, seperti Solo, Jogja, itu akan memiliki sistem pandangan hidup yang berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat Jawa pesisiran utara.
Masyarakat Jawa pesisiran utara bagian timur juga akan berbeda dengan pesisiran bagian barat. Nah, karena ada nilai-nilai budaya yang berbeda, ada tata nilai sosial yang berbeda, sehingga melahirkan worldview yang berbeda atau pandangan hidup yang berbeda. Nah, inilah nanti akan kita coba melihat, mencermati bagaimana worldview itu hidup dalam fenomena budaya masyarakat. Maka tugasnya adalah meneliti dengan penelitian yang ya boleh dikata penelitian ringan gitu ya. Mini riset tentang worldview dalam fenomena budaya masyarakat. Nah, itu bisa bersumber dari nilai agama, budaya, filsafat, tata nilai sosial, dan sebagainya. Sebelum ke sana, kita mencermati dulu bahwa faktor-faktor dominan yang membentuk sistem pandangan hidup itu menentukan cara pandang dan sikap manusia terhadap apa yang ada di alam ini atau realitas alam dengan cakupan dan spektrum maknanya yang berbeda-beda. Ada yang memiliki spektrum yang luas atau ada yang memiliki spektrumnya cukup sempit. Yang sempit misalnya ada pandangan hidup yang terbatas ketika melihat realitas itu ya realitas saat ini, realitas di sini. Jadi ke sini dan kinian, ke sini kinian. Maka ada sebuah keyakinan dalam masyarakat yang memandang hidup itu ya hidup di sini ini, di dunia ini. Hidup itu ya hidup saat ini. Setelah saat ini tidak ada kehidupan lagi. Ada yang punya pandangan seperti itu. Ada juga yang terbatas melihat dunia itu hanya dunia fisik saja. Suatu yang empirik saja itu yang dianggap ada. Yang tidak empirik dianggap tidak ada. Namun ada juga yang menjangkau pandangan hidup itu dunia metafisik, dunia ghaibiyah, atau adanya alam di luar kehidupan dunia dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai Muslim meyakini ada kehidupan ukhrawi di samping kehidupan duniawi. Nah, itu nanti pandangan hidup seperti itu akan sangat berpengaruh kepada budaya yang dibentuk oleh sebuah peradaban. Nah, itu pengertian secara umum tentang worldview, pandangan hidup, prinsip hidup, falsafah hidup. Ya. Kalau dari segi peristilahan ada istilah worldview, itu dalam bahasa Inggris ada istilah Weltanschauung, itu bahasa Perancis, ada istilah Weltansicht, itu bahasa Jerman, ada juga paradigma, paradigm, itu juga bahasa Inggris. Dalam Islam ada istilah at-tasawwur. Tasawwur itu bentuk, model, gambaran, gambaran model bentuk yang dilandaskan kepada nilai-nilai Islam, maka Said Qutb membuat istilah at-tasawwur al-islami. Ada yang menerjemahkan at-tasawwur al-islami itu karakteristik Islam.
Karakteristik Islam ya Islamic worldview. Karakteristik Islam ya Islam Weltanschauung atau Islamic Paradigm. Ada yang menyebut dengan al-mabda al-islami. Mabda artinya prinsip-prinsip. Prinsip Islam. Ada an-nazariyah al-islamiyah atau Islam nazariyat. Nah, kalau dalam struktur bahasa Arab sebenarnya namanya an-nazariyah al-islamiyah. Itu istilahnya Syekh Abdul A'la Al-Maududi. Nah, karena beliau orang India Pakistan yang punya struktur bahasa Urdu, bahasa Arabnya diucapkan dalam struktur Urdu menjadi Islam Nadoriyah. Istilah yang lain dikemukakan oleh Syekh Said Naqib Al-Atas, yaitu Ru'yatul Islam lil Wujud. Nah, ini kalau dari istilah Islam ya, ini terminologi dalam Islam ini ya. Islami Nadoriyat atau An-Nadoriyah Al-Islamiyah, At-Tasawwur Al-Islami, karakteristik Islam, Al-Mabda Al-Islami, prinsip Islam, Ru'yatul Islam lil wujud, pandangan Islam tentang wujud atau tentang realitas. Ini yang spektrumnya tadi ya. Spektrum worldview dalam melihat realitas, ada yang sempit hanya fisik saja, atau non-fisik saja, atau dunia saja. Tapi ada yang fisik, non-fisik, dunia akhirat. Nah, inilah pandangan dunia Islam yang komprehensif. Maka Islam memerintahkan kepada kita untuk masuk Islam itu secara komprehensif, secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Kita diperintahkan beriman kepada yang gaib. Nah, kalau yang gaib disuruh beriman tentu yang asyahadah yang nyata lebih-lebih lagi kan begitu. Cakupannya realitas tuh ada realitas al-ghaibiyah, ada realitas asyahadah. Maka kalau dalam ayat Al-Quran itu kita kenal ada istilah alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nyata empirik. Nah, kita mengimani apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi yang diberikan oleh para ahli tentang worldview, ahli filsafat barat, atau kalau Ninian Smart ini ahli antropologi dan perbandingan agama. Di situ ada unsur kepercayaan, ada unsur perasaan, dan apa-apa yang tertuang dalam pikiran seseorang yang bisa menjadi motor bagi perubahan sosial dan moral. Ini Ninian Smart yang seorang ahli perbandingan agama. Ini materinya sudah saya bagi di grup kemarin. Thomas Wall ini seorang ahli filsafat Islam, filsafat agama ya. Filsafat agama, beliau mendefinisikan worldview, juga ada istilah sistem kepercayaan dasar, an integrated system of basic belief. Ya, sistem
kepercayaan dasar yang integral about the nature of yourself, reality, and the meaning of existence. Jadi tentang diri seseorang, tentang realitas, dan juga pemahaman tentang eksistensi, pemanaan terhadap keberadaan. Nah, itu Thomas Wall. Ya. Yang satu lagi ada Profesor Al-Parslan. Kalau Thomas Wall dan Nunyan Smart itu non-Muslim, tapi Al-Parslan seorang Muslim berkebangsaan Turki. Nah, menurut dia bahwa worldview itu merupakan asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk di dalamnya adalah landasan dalam kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatan ilmu dan teknologi. Sehingga setiap aktivitas manusia akhirnya dapat ditemukan pandangan hidupnya dan dengan begitu aktivitasnya itu dapat direduksi dalam pandangan hidup. Aktivitas ilmu dan teknologi ini termasuk dalam melahirkan karya-karya peradaban dan karya-karya kebudayaan. Kenapa orang Islam memiliki tata cara berpakaian, model pakaian yang sedemikian rupa, ya. Ciri-cirinya pakaian yang menutup aurat, relatif longgar, kemudian tidak transparan atau tipis, tapi ya memadai untuk menutup bagian yang harus ditutup. Itulah pandangan hidup yang bersumber dari sebuah nilai-nilai yang ditanamkan oleh nilai-nilai ajaran agama. Berpakaian menutup aurat. Ini sangat penting. Ini Prof. Al-Parslan memaknai seperti itu. Nah, kalau dikumpulkan dari tiga pendapat itu, worldview memiliki tiga fungsi di sini, yaitu motor perubahan sosial, landasan dalam memahami realitas, dan asas-asas atau dasar bagi kegiatan keilmuan. Ya. Pemahaman terhadap wujud tadi ada wujud yang empirik, ada wujud yang gaib. Alimul ghaibi wa syahadah. Kita aja diperintahkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita tidak yu'minuna bil ghaib, tidak mengimani yang gaib, susah kita untuk bisa menunaikan ibadah sholat itu. Karena yang memerintahkan sholat itu gaib. Kita nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan, nggak bisa mendengar, tapi kita mengimaninya. Karena kita mengimaninya, maka kita merasakan kehadiran Allah yang Maha Gaib itu ketika Allah memerintah kepada kita menunaikan ibadah sholat pun, maka kita siap menunaikannya. Karena kita merasa kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah, dan merasakan perintah-perintah Allah itu harus kita laksanakan, yang itu bagian dari kebutuhan hidup kita, baik kebutuhan hidup di dunia, apalagi kehidupan di akhirat. Nah itu ya, makna worldview sampai seperti itu dalam konteks kehidupan Muslim ya sangat berhubungan dengan keimanan dan keyakinan, keimanan dan keyakinan. Nah,
Meskipun demikian, dalam konteks sains, dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, worldview dapat dikaitkan dengan adanya konsep perubahan paradigma. Jadi kalau dalam keilmuan, terutama dalam perspektif barat, ya, perspektif barat sekuler itu worldview itu mengarah kepada perubahan yang selalu ada, yaitu perubahan paradigma. Paradigm shift atau shifting paradigm, ini istilahnya Thomas Kuhn, atau Weltanschauung Revolution, istilahnya Edwin Hung, ya. Jadi kalau menurut Barat, worldview dan apa semuanya bisa berubah. Kalau dalam Islam, worldview itu ada sisi-sisi yang bersifat tetap, tapi ada sisi yang bisa berubah. Yang tetap namanya as-sawabit. Sawabit itu tetap baku, tidak pernah berubah sejak awal sampai akhir. Misalnya keyakinan tentang wujud Allah, akidah itu bersifat tetap sejak zaman Nabi hingga sekarang. Keimanan kepada keesaan Allah itu nggak berubah. Tawa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an itu berlaku sejak zaman Rasul, bahkan sebelum Rasul Muhammad, sejak Nabi Adam sampai akhir kehidupan manusia. Dalam beribadah juga begitu. Prinsip-prinsip ibadahnya yang tetap. Jadi pelaksanaan ibadahnya pada zaman Musa, zaman Isa, Ibrahim, Muhammad, ada sisi-sisi yang tetap, tapi ada yang bisa berubah. Contohnya, sholat 5 waktu baru turun pada masa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya nggak ada perintah sholat 5 waktu. Ada perintah sholat dengan tata cara yang berbeda. Sholat, sholat yang disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa ada perbedaan dengan syariat sholat pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi prinsipnya sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan kepadanya. Dalam aturan mengenai pakaian menutup aurat juga begitu, ya. Sejak zaman Nabi Muhammad diutus, Allah menurunkan aturan-aturan tentang menutup aurat itu tetap berlaku sampai sekarang. Dan tetap itu auratnya laki-laki ada batasnya, perempuan ada batasnya. Itu worldview Islam seperti itu. Yang lain punya worldview sendiri-sendiri. Ada yang berpakaian tapi tidak menutup aurat, itu ya worldview mereka sendiri. Nah itu ya. Paradigma menyediakan konsep nilai standar-standar dan metodologi ini kalau nanti berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga ilmu-ilmu keagamaan. Kalau ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam, tadi ada standar-standar yang sifatnya baku dan tetap, tidak ada perubahan, tapi ada sisi-sisi yang bisa berkembang, berubah, seperti perkembangan, sebagai perkembangan akal manusia. Akidah ibadah tetap, tapi muamalah bisa berubah. Jual beli misalnya, aktivitas jual beli yang dilaksanakan oleh manusia, prinsipnya tetap
Jual beli harus antarodin, saling ridho. Jual beli dengan kejujuran. Jual beli tidak ada apa namanya pengurangan timbangan. Jual beli tidak ada riba. Ya, itu prinsipnya tetap, tapi metodenya bisa berkembang. Dulu tidak ada jual beli secara online, ya. Tidak ada e-commerce. Nah, sekarang ada e-commerce. Nah, tinggal prinsip-prinsipnya yang ditekankan. Ya. Nah, kalau dalam Islam ini definisi worldview, an-nazariyah al-islamiyah atau Islamic worldview, pandangan hidup yang dilandaskan kepada ketauhidan. Disinilah syahadatut tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, yang kemudian dilengkapi juga dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ dari syahadah berimplikasi kepada seluruh kegiatan kehidupan manusia di dunia. Maka syahadah merupakan pernyataan moral dari seseorang yang mendorongnya untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh. Sehingga kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti ada konsekuensi-konsekuensinya. Itu ada dalam kitab akidah itu ya, keimanan. Bagi yang dulu S1-nya di UMS itu studi Islam 1 tentang akidah akan mempelajari itu. Tapi mungkin di perguruan tinggi yang lain juga sama. Ini juga yang dia menyebut dengan al-mabda al-islami. Di situ ada keyakinan tentang hakikat wujud Allah, ya tauhid juga. Keimanan kepada kenabian, keimanan kepada kitab Al-Quran, keimanan kepada hal-hal yang gaib, dan meyakini Islam sebagai din, sebagai agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya, dan dengan makhluk yang lainnya. Ini sama juga sih sebenarnya dengan yang Al-Maududi tadi, An-Nazariyah Al-Islamiyah tadi. Itu juga nanti yang lainnya. Said Kutub, At-Tasawwur Al-Islam, karakteristik Islam, akumulasi dari keyakinan asasi, keyakinan pokok yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, sehingga memberikan gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang ada di balik dari wujud itu. Maka ada Al-Muqawwamat At-Tasawwur Al-Islami, ini kitabnya Said Kutub. Yang terakhir definisi oleh Al-Atas. Worldview Islam, pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang tampak oleh mata hati dan dijelaskan dalam hakikat wujud, karena apa yang dipancarkan oleh Islam adalah wujud total, sehingga worldview Islam adalah ru'yatul Islam lil wujud, pandangan Islam tentang realitas, tentang keberadaan, tentang wujud. Nah, worldview itu dalam kehidupan manusia dibentuk oleh sistem agama, kepercayaan, dan juga pendidikan, dan juga penelitian atau penyelidikan. Kemudian tradisi-tradisi yang ada di masyarakat dan kebudayaan itu melahirkan worldview. Nah, ini yang kita teliti nanti ya.
Kalau dalam konteks Islam, worldview Islam terbentuk oleh sejarah perkembangan Nabi di dalam mengajarkan, menyampaikan ajaran Islam, mulai dari wujud yang mendasar pada waktu Nabi masih di Mekah beserta atau pemeluk Islam masih sangat terbatas, bahkan mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi, ini masih berkisar pada konsep tauhid, ya, mengajarkan etika, akhlak, memahami tentang bagaimana Allah menciptakan, penciptaan manusia, penciptaan alam. Maka kalau kita baca Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan sebenarnya konsep penciptaan. Begitu juga dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian mulai juga bicara tentang al-iman bil yaumil akhir, konsep hari akhir dan konsep alam. Nah, pada waktu Nabi sudah mulai diperintah untuk berdakwah secara lebih terbuka, karena yang mengikuti Nabi, memeluk agama Nabi sudah semakin banyak, maka lahir konsep ilmu, konsep kenabian, konsep ibadah. Nah, konsep ibadah ini ditandai dengan turunnya perintah sholat 5 waktu, turunnya perintah berpuasa Ramadan, yang semuanya itu turun ketika Nabi masih di Mekah menjelang hijrah ke Madinah. Turunnya sholat ketika Isra wal Mi'raj kurang lebih 2 tahun atau 2 tahun setengah sebelum hijrah. Kemudian puasa Ramadan sekitar 1,5 tahun sebelum hijrah. Karena sudah ada konsep ibadah, konsep ilmu, maka lahir konsep din. Nah, Islam sebagai din yang tidak hanya bicara akidah saja dan ibadah saja, tapi juga bicara tentang etika, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Baru pada periode Madinah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka semakin kompleks ajaran agama itu. Ada konsep negara atau daulah, konsep umat atau masyarakat, konsep ukhuwah atau persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan seagama, dan konsep jihad karena ada apa namanya kompetisi, kompetitor, ya, bahkan lawan, hingga ada perintah jihad fi sabilillah. Nah, ini lahirnya worldview Islam seperti itu. Ini elemen-elemen yang tadi sudah dikemukakan oleh Thomas Wall, Ninin Smart, ini elemen-elemennya. Ada sistem kepercayaan, doktrin, mitologi, etika, ritus, ritual, kemudian konsep diri, konsep Tuhan, dan sebagainya. Dalam Islam juga ada konsep wahyu, konsep din wa daulah, spiritual material. Nah, ini kalau dalam Islam ini mencakupi seluruh aspek hidupnya, seluruh aspek hidup dunia dan akhiratnya. Dan keseluruhan itu kemudian dibagi-bagi dalam bagian-bagian. Ada bagian-bagian yang tadi yang bersifat baku, ada yang bersifat dinamis, ya. Al-thawabit wal mutaghayyirat. Kalau namanya akidah, tauhid tetap baku. Kalau itu namanya muamalah dunyawiyah, itu bisa berkembang, ya.
berkembang dinamis, cara jual beli dinamis, cara berpakaian, model berpakaian bisa dinamis, tapi prinsipnya menjaga kesehatan, menutup aurat, moralitas itu menjadi satu prinsip yang bersifat tetap atau baku. Ini juga elemen-elemennya ada konsep tentang hakikat Tuhan, konsep wahyu, Al-Quran, penciptaan, dan seterusnya. Ini karakteristiknya. Rabbaniyah as-sabat tadi tepat tetap ya, menyeluruh, syumul, syamil, ya, seimbang, tawazun, sikap positif, ijabiyah, tapi juga pragmatis, waqi'iyah, realistis. Islam melihat manusia realistis. Manusia itu sebuah entitas yang di dalamnya mencakup potensi kepada yang positif dan potensi kepada yang negatif. Seperti dalam surat Wasyamsi itu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha was sama'i wama banaha wal ardi wama tohaha. Nah, selanjutnya wa nafsi wama sawaha. Nafas jiwa dan jiwa yang yang ditanamkan oleh Allah kepada jiwa itu sehingga fa'alhamaha jiwa itu diberi potensi fujuroha potensi untuk berbuat yang fujur itu negatif kotor buruk tapi juga watakwaha potensi untuk bertakwa. Maka manusia bermacam-macam, ada manusia yang beriman dan bertakwa, ada manusia yang kafir, ada manusia yang memiliki moral dan akhlak yang baik, tapi ada yang berakhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Itu wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka berikutnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba dan sungguh celaka orang yang selalu mengotori jiwanya. Man dassaha. Itu pragmatis ya wakilnya. Nah, tapi ada prinsip yang sangat penting di akhir yaitu prinsip tauhid. Ini sejalan dengan prinsip yang pertama bersumber dari Tuhan atau Rabbaniyah. Nah ini kalau dihadap-hadapkan antara paradigma Islam dan paradigma sekuler. Ya, Barat sekuler ini ya paradigma kafir sebenarnya. Paradigma Islam bersumber dari wahyu, akal, dan intuisi. Ini sumbernya pada spekulasi-spekulasi. Dalam Islam sempurna sejak awal ini berproses terus, mencari terus. Nah, maka di sini sempurna dari awal, maka ada prinsip yang bersifat tetap, tapi juga ada yang dinamis. Tauhidi prinsipnya prinsip tauhid dalam konteks ketuhanan mengesahkan Allah, dalam konteks penciptaan alam, penciptaan yang integratif, yang tidak apa namanya terjadi perbenturan antara sistem ciptaan Allah. Sistem ciptaan Allah itu sistem yang integratif, yang tauhidi, tidak dikotomik, tidak bertentangan satu sama lain. Kalau bertentangan maka alam ini akan rusak. Maka alam ini dalam satu sistem yang dikendalikan oleh Allah, Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengatur.
Maka ada Rabbul Alamin, ada Malikul Maliku Yaumiddin, ada Al-Khaliq, ada Ar-Rabb, ada Rabbun, ada juga yang mudabbir, mengatur, ya, mengatur, Allah sebagai pengatur dalam satu sistem. Maka dalam surat Al-Mulk itu, ma tara fi khalqir rahmani min tafawuts. Maka kalau kamu teliti, kamu kamu cermati, ciptaan Allah itu tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Realitas visible dan invisible. Nah, jadi realitas itu menurut paradigma Islam tadi, ada yang visible asyahadah, bisa dilihat empirik. Tapi invisible ada yang tidak bisa dilihat, al-ghaib. Sedangkan paradigma sekuler barat hanya yang empirik saja, hanya yang visible saja. Paradigma Islam juga melihat realitas itu bersifat metafisis. Artinya yang non-metafisik otomatis bisa dilihat dari sisi metafisisnya juga. Dalam pandangan Barat, realitas itu adalah non-metafisis. Jadi yang harus empirik saja dan pragmatis saja. Di luar itu tidak ada. Dalam Islam ada alimul ghaibi wasyahadah. Nanti kalau melihat agama, dalam paradigma Islam, agama adalah landasan dari seluruh elemen peradaban. Sedangkan paradigma sekuler barat, agama hanya menjadi salah satu unsur atau elemen peradaban karena menurut mereka agama adalah bagian dari kebudayaan. Dalam Islam, agama bukan kebudayaan. Agama bersumber dari Allah, dari Tuhan, yang bisa menjadi landasan terhadap kebudayaan. Ini nanti tolong bisa dicermati sendiri. Ya, worldview Barat seperti apa, postmodern seperti apa, Barat yang posmo, prinsip-prinsipnya itu ada nihilisme, anti otoritas, bahkan anti worldview. Worldview tapi isinya anti worldview. Dalam Islam tentu ada otoritas Tuhan yang diturunkan dalam bentuk otoritas wahyu, Al-Quran, wa Sunnah. Tapi dalam posmo Barat sampai tidak ada otoritas, anti otoritas. Karena semua itu liberal, bebas, relatif. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang benar absolut, adanya relatif. Dan seterusnya ini bagaimana eh, terjadi benturan peradaban, benturan worldview antara Barat sekuler dengan Islam, sehingga banyak orang-orang Islam yang mungkin terpengaruh kepada worldview Barat. Nah, di sini disebutkan masuknya worldview Barat ke dalam worldview Islam. Misalnya Islam mengajarkan inna dina indallahil Islam, tapi Barat mengajarkan semua agama sama. Orang Islam ikut-ikut. Inna dina indallahnya dilupakan. Hubungan laki-laki perempuan ada proporsionalisasi di dalam Islam. Di satu sisi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, tapi juga ada
kemuliaan wanita, ya. Tapi di Barat yang memperjuangkan apa namanya posisi wanita maka melahirkan feminisme liberal. Karena feminisme liberal yang melahirkan keluarga yang liberal, hubungan seksualitas yang liberal juga. Akhirnya sistem kemanusiaan menjadi rusak karena liberal. Karena tidak ada otoritas tadi. Otoritas kitab suci menjadi nggak ada. Kalau dalam Islam kan dalam kehidupan keluarga ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi di sisi lain anak-anak baik laki-laki maupun perempuan harus hormat terutama kepada ibu. Ummuka, 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 summa abuka. Gitu. Nah ini terjadi dekonstruksi, pembongkaran agama, prinsip-prinsip agama, termasuk pembongkaran yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah karena ini. Ada pluralisme, liberalisme, anti-otoritas, anti-worldview, semua harus empiris dan seterusnya. Nah, disitulah terjadi perang pemikiran. Kalau masa-masa lalu perang pemikiran ada gerakan namanya orientalisme. Oriental itu Orient itu timur, tapi yang dimaksud di sini adalah orang barat yang menekuni meneliti tentang bangsa-bangsa timur dan terutama bangsa muslim yang diteliti, mereka teliti dalam rangka untuk melemahkan keimanan dan keyakinan orang timur, orang Islam terhadap agama. Kolonialisme, penjajahan, imperialisme ini juga begitu menekan bangsa timur, bangsa muslim, politiknya mereka kuasai, bahkan agamanya pun dibatasi hanya agama yang sifatnya individualistik, hingga menanamkan nilai-nilai sekuler. Sekuler itu memisahkan antara agama dan negara dan dunia. Agama ya agama, dunia ya dan dunia. Kalau dalam Islam kan enggak. Untuk khulu fisil mikafah. Agama yang mengatur negara, mengatur sistem hukum, hukum pidana, hukum perdata, semua diatur oleh dinul Islam. Maka untuk khulu fisil mikafah. Kolonialisme Barat menanamkan nilai-nilai sekularisme di dunia timur, umat Islam ikut di sini. Misionarisme berarti ini misi agama. Misi agama ingin melemahkan agama Islam. Misi Zending Kristen di dalam dunia timur, terutama Indonesia ini sangat terasa apa yang disebut dengan kristenisasi yang itu berkolaborasi dengan kolonialisme. Penelitian-penelitian sudah sangat membuktikan kolaborasi antara penjajah Belanda dengan misi Zending Kristen. Dulu ada misi Kristen di daerah Jawa Timur, orang Belanda ngaku-ngaku sebagai kiai, tapi dia tetap menanamkan nilai-nilai kekristenan. Namanya Kiai Sadrah. Nah, dalam mendekati orang Jawa yang Muslim, menggunakan terminologi Islam, pakaiannya pakaian cara Islam, tetapi dia menanamkan nilai-nilai kekristenan. Itu misi Kristen yang dilakukan oleh Kiai Sadrah di daerah Jombang dan sekitarnya di Jawa Timur.
Maka itulah di Indonesia Kristen, terutama Kristen Protestan itu ada Kristen Jawa, Gereja Kristen Jawa GKJ. Nanti GKJ masih dibagi lagi Gereja Kristen Jawi Wetan dan seterusnya. Di Sumatera ada gereja HKBB, Gereja Huria Batak, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Ini misionarisme, ya. Misionarisme yang ditujukan untuk membatasi ruang gerak agama Islam atau umat Islam. Orientalisme membatasi ruang gerak pemikiran, kolonialisme membatasi ekonomi dan politik Islam, dan itu sangat terasa di negara Indonesia kita ini pada zaman penjajahan Belanda dan masih berpengaruh berlanjut di masa kemerdekaan ini. Sistem hukum kita kan KUHP itu masih bersumber dari Wet Book. Wet Book itu kitab undang-undang pidananya Belanda. Karena dulu kita dijajah Belanda menggunakan kitab Wet Book itu. Ya. Sekarang menjadi KUHP, tapi sumbernya masih ke sana. Upaya berkali-kali dilakukan untuk membentuk sistem hukum yang khas Indonesia. Khas Indonesia berarti bisa bersumber dari budaya Indonesia, mayoritas Muslim ya budaya Muslim harusnya. Hukumnya hukum Islam itu sudah diusahakan berkali-kali belum pernah berhasil sampai sekarang ini. Allahu alam kapan akan ada keberhasilan itu ya Kak. Mungkin agak susah karena ini perang pemikiran nih. Nah, maka kuncinya ya umat Islam harus memperkuat worldview-nya. Nah, worldview Islam harus hidup di kalangan umat Islam semuanya. Elemen-elemen ormas-ormas Islam, majelis ulamanya, Muhammadiyahnya, NU-nya, dan lain-lainnya. Bagaimana kuat worldview-nya untuk menghadapi perang pemikiran terhadap orientalisme, kolonialisme, dan misionarisme ini. Ya. Itulah maka K3 itu kita upayakan untuk mencermati itu supaya keislaman, kemuhammadian, dan keindonesiaan itu bisa integrated kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Jadi sebenarnya kalau dalam pelajaran kewarganegaraan dan Pancasila itu ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu bisa dihadapi dengan kuatnya worldview. Baik worldview keislaman, worldview ke Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah, bagi NU ya ke NU-an nggak apa-apa. Tapi juga worldview kebangsaan bagi bangsa Indonesia secara menyeluruh. Kalau itu bisa diintegrasikan, insya Allah kita bisa menghadapi semuanya, menghadapi ATHG itu dengan percaya diri, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Saya kira itu, jadi saya berikan contoh yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang dulu. Ya. Nah ini, dulu ada Mas Hafid dan Mas Ade Gilang Hendra Irianto itu mencermati tradisi budaya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan budaya ya, bukan bukan agama. Nah, tapi budaya yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama karena di situ mendalami, mencermati bagaimana sejarah Nabi, keteladanan Nabi dalam kehidupan umat Islam. Nah, maka di sini
Dia menulis tentang Islamic worldview atau worldview dari Maulid Nabi. Nah, ini contohnya ya. Nah, dia berangkat dari ayat, kemudian dijelaskan tentang istilah Maulid, teori sejarah Maulid, kapan Maulid itu dimulai, kenapa ada Maulid Nabi, kemudian isi dari Maulid Nabi itu apa. Pak, izin Pak, share screen-nya belum berubah, Pak. Oh, belum berubah ya? Iya, Bentar. Sudah ya. iya sudah, Pak. Ini contoh yang tahun sebelum-sebelumnya ya. Ini worldview di balik tradisi budaya Maulid Nabi karena sekarang lagi musim Maulid ya. Saudara boleh juga menulis ini tapi dengan sisi-sisi yang lain nanti ya. Nah, ini berangkat dari sebuah ayat, kemudian memahami istilah Maulid itu dari mana, kemudian Maulid itu dipelopori oleh siapa dengan maksud apa, gitu ya. Maulid yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti apa, gitu. Ini ya. Kemudian momen-momen yang ada di dalam Maulid kadang-kadang juga dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu, apalagi kalau musim menghadapi pemilu. Maulid ya bisa dimanfaatkan, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran pun bisa dimanfaatkan. Ini Maulid dalam masyarakat Indonesia ya. Fakta-fakta yang tidak terbantahkan di seputar Maulid. Peringatan Maulid dilaksanakan sudah lama. Peringatan Maulid dilaksanakan oleh kaum muslimin hampir di beberapa negara Muslim. Tata caranya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa realitas kasus yang berkembang di akar rumput ya. Kemudian di Indonesia, misalnya hari-hari besar itu ditandai dengan hari libur. Mungkin negara lain tidak ada. Ya. Tapi juga ada pertentangan, perbedaan pandangan tentang Maulid ini. Ada yang menganggapnya bid'ah. Ya. Nah, Muhammadiyah bagaimana? Nah, nanti bisa dibahas ya. Nah, ini Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri. Tidak serta-merta harus dihukumi bid'ah, tinggal dilihat dulu tata caranya apa yang ada di balik itu ya. Nah, ini apa namanya? Contoh ya. Nah, mungkin saya beri contoh lain lagi untuk gambaran aja. Nah, misalnya review tentang musik, review tentang musik. Kan musik juga pro kontra ya, secara hukum pro kontra. Bagaimana musik dalam pandangan worldview Islam? Ini saya kira menarik juga.
Belum Mbak Tri Wahyuni dan Rizky Fadilah Fadriah. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini pendahuluannya. Seni musik dapat diartikan ilmu seni menyusun nada dan seterusnya ya. Tidak dapat dipungkiri, musik merupakan salah satu bentuk seni yang paling proaktif dalam mempengaruhi budaya populer di Indonesia. Ya. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan anak muda, orang tua sama. Ya. Nah, Islam bagaimana? Islam tentang musik bervariasi. Para ulama berbeda pandangan, interpretasi dan pandangan terhadap musik juga sering dipengaruhi oleh pemahaman terhadap nas-nas Quran hadis dan pendapat ulama terkemuka. Maka nanti hukumnya beda-beda. Fungsi seni musik ada musik sebagai media kritik sosial, sebagai terapi, musik sebagai alat melaksanakan ibadah, terutama di agama lain ya. Kalau di Islam tidak ada. Mungkin musik sebagai terapi bisa jadi, musik sebagai kritik sosial, musik sebagai apa namanya hiburan. Nah, ini mestinya ada yang keempat sebagai hiburan. Nah, ini keragaman pendapat. Siapa menganggap musik hukumnya haram atau dilarang. Sementara yang lain mengizinkan dengan batasan tertentu. Nah, ini keanekaragaman pendapat. Quran hadisnya bagaimana? Nah, ini konteks dan penggunaannya, ya, pengaruhnya pada jiwa, klasifikasi musik, tradisi dan budaya, kemudian hadis-hadis tentang alat musik, ternyata dalam hadis ada apa namanya pembicaraan tentang musik dan alat musik. Ini juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, tadi Mbak Tri itu menyimpulkan hukum musik menurut dia itu mubah atau boleh karena alasan yang diberikan oleh kaum yang mengharamkan masih memiliki cacat sehingga bisa terbantahkan. Namun hukum boleh yang melekat pada musik juga tidak mutlak karena musik bisa berubah menjadi haram ketika diikuti dengan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemaksiatan. Dan tentu itu akan dilarang oleh Islam. Jadi ini hukumnya bisa dinamis ya. Nah, ini referensinya. Ini contoh ya. Ini contoh yang sifatnya dari tradisi budaya kontemporer ya. Maulid Nabi itu yang mungkin tidak kontemporer tapi klasik. Ada lagi yang berasal dari tradisi klasik, ya. Tapi ada juga ini berasal dari tradisi kontemporer juga dia. Misalnya pinjaman online, pinjaman online. Pinjaman online kan sudah menjadi budaya. Ya. Pinjal bukan muamalah yang dibenarkan. Pandangan Islam
mengenai pinjaman online. Nah, ini juga mengkaji worldview yang berkembang di masyarakat. Enggak lah, ini konteksnya ekonomi. Nanti konteks komunikasi, konteks informasi, konteks pendidikan, konteks tradisi budaya Jawa. Di Jawa Islam itu ada tradisi yang terkait dengan kehidupan manusia, ya. Mulai dari ke, ke pernikahan, ya. Pernikahan ada tradisinya. Di samping syariatnya juga ada. Nanti kehamilan, ada juga hadis-hadis tentang kehamilan. Tapi juga ada tradisi budaya terkait dengan orang yang sedang hamil 7 bulan, ada yang 4 bulan, ya. Ada 7 bulan mitoni, 4 bulan apa itu? Ada yang 4 bulan di daerah tertentu, ada yang 7 bulan. Kemudian nanti ada yang kalau 4 bulan itu karena Allah meniup ruh kepada janin itu ketika berusia 4 bulan. Di situ juga Allah meniupkan ruhnya, kemudian Allah menentukan rizkinya dan macam-macamnya itu, ya. Dalam hadis itu, ya. Nah, nanti dalam tradisi budaya melahirkan satu budaya tertentu. Kemudian nanti setelah lahir ada terkait kelahiran. Nah, kelahiran kalau dalam Islam ada akikoh, kan, akikoh. Tapi dalam masyarakat Jawa ada sepasaran, nanti ada selapanan. Nah, itu juga bagian dari tradisi yang ada worldview di balik itu. Nah, anak sudah mulai bisa berdiri, berjalan, latihan berdiri dan berjalan, nanti ada tradisi namanya tedak, tedak siten, tedak siti. Nanti lebih besar lagi dan menikah lagi. Hmm. Terus gitu ya, ada tradisi berulang gitu ya, berputar. Nah, itu semuanya ada worldview-nya. Belum lagi orang menikah di Sulawesi Selatan, terutama daerah Bugis, Makassar. Hmm. Orang yang mau menikah, laki-laki yang mau menikah tidak sekedar bersiap untuk membayar mahar, ya, tapi juga membayar namanya uang panai. Dan uang panai ini jumlahnya besar, bisa puluhan sampai ratusan juta, ya, harus disiapkan untuk mau menikah. Kalau di Jawa kan cenderung, terutama Jawa Islam cenderung meringankan, memudahkan orang melaksanakan pernikahan. Maharnya cukup seperangkat alat sholat dibayar tunai. Harusnya kan Mas Agung itu misalnya menyiapkan seperangkat alat sholat dengan kamarnya dan ruangan di luar kamar. Jadi seperangkat alat sholat dan rumahnya harusnya. Tapi di Jawa cukup seperangkat alat sholat dibayar tunai dan itu sah. Nah, tapi tidak apa-apa itu memang sah. Jadi mempermudah terjadinya perkawinan itu lebih bagus, lebih baik daripada mempersulit terjadinya pernikahan sehingga membuka pintu perzinahan. Ini saya kira tradisi Jawa, umat Islam Jawa yang meringankan orang mau masuk ke jenjang pernikahan. Tidak perlu biaya tinggi-tinggi itu saya kira bagus. Tapi monggo nanti diteliti worldview di balik itu. Silakan worldview di penelitian tentang worldview dilakukan secara mandiri boleh, secara kelompok boleh. Kelompoknya maksimal 3 orang saja. Jadi boleh 1 orang
boleh 2 orang, boleh 3 orang. Ya, silakan. Dengan nanti ada beberapa tema mini riset ya, singkat saja, ya. Singkat padat saja dalam bentuk PowerPoint. Ya. Saya kira itu untuk malam ini kita cukupkan. Sudah jam 10, 9, 10 menit ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau sudah jelas ya kita cukupkan. Mana sudah jelas? Materinya sudah ini ya, yang materi yang saya sampaikan malam ini sudah kemarin kalau nggak salah sudah saya kirim. Ya, sudah, Sudah, Pak. sudah ya. Hmm. Baik, cukup ya. Yang masuk hari ini komplit ya. Apakah ada yang tidak masuk? Komplit, Pak. Komplit ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita cukupkan. Selamat beristirahat atau kalau ada aktivitas lain, selamat beraktivitas. Tapi ya dibatasi aktivitasnya supaya bisa istirahat dan bisa bangun sesuai dengan jadwalnya untuk menunaikan ibadah kepada Allah di ibadah malam dan ibadah pagi, sholat subuh sebagai sholat yang sangat dihargai oleh Allah. Inna Qur'anal Fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Kedua-duanya menyaksikan hamba-hambanya yang sholat subuh tepat waktu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika وبحمدك أشهد أن لا أشهد أن إله لا إلا إله إلا أنت astaghfiruka Asyhadu an wa la ilaha illa atubu anta أنت. ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. Wa iyyakum wa iyyakum.